بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam surat Al-Baqarah yang kali ini memasuki ayat yang ke-107 untuk dilanjut kemudian dengan ayat-ayat berikutnya. Di ayat yang ke-107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulkus samawati wal ard. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah engkau ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dan kalian tidak memiliki pelindung serta penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Tafsiran dari ayat ini, Qala ama alimta ayyuhan nabi anta wa ummatuka anna Allah ta'ala huwal malikul mutasarrifu fis samawati wal ard. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru nabinya secara khusus dan menyeru umat beliau termasuk kita di dalamnya. Kata Allah, Ama alimta ayyuhan nabi, tidakkah engkau tahu wahai nabi, engkau dan umatmu, tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang merajai dan mengatur langit dan bumi. Yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Dia Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan kehendaknya dan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diinginkannya. Wa ya'muru 'ibadahu wa yanhahum kaifama syaa. Dia Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya dan melarang hambanya sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Wa alaihimut ta'atu wal qabul, sedangkan kewajiban hamba seluruhnya adalah taat dan menerima. Waliya'lam
man 'asa an laisa li ahadin min dunillahi min waliyyin yatawallahum wala nasirin yamna'uhu min 'adzabillah. Dan agar diketahui bahwa bagi siapa saja yang bermaksiat kepadanya, tidak ada penolong baginya selain Allah, dan tidak ada pula pelindung baginya selain Allah yang dapat mencegahnya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah, di ayat yang ke-107 ini ada penjelasan bahwa kerajaan dan yang merajai langit dan bumi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerajaan langit dan bumi khusus hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dimiliki oleh seorang pun dari kalangan makhluknya. Allah mengingatkan hal ini kepada Nabi kita dan kepada kita. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Tidakkah engkau tahu bahwasanya hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Kemudian di ayat ini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menahan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ketika Allah hendak memberikan kebaikan kepada hambanya, atau ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menurunkan kejelekan untuk hambanya. Dan yang berikutnya, di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar hendaknya kita kembali kepada Allah, karena tidak ada yang dapat melindungi kita, tidak ada yang dapat menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Kalian tidak punya penolong, kalian tidak punya pelindung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayat yang ke-108. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qablu wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kalian ingin meminta sesuatu kepada Rasul kalian sebagaimana umat Musa sebelum kalian meminta sesuatu kepada Musa? Wa may yatabaddalil kufra, barang siapa yang mengganti keimanan dengan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang benar. Tafsiran dari ayat ini, qala bal aturiduna ayyuhan nas an tatlubu min rasulikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam asya'a biqasdil inad wal mukabarati kama tuliba mithla dzalika min Musa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, atau apakah kalian wahai seluruh manusia hendak meminta sesuatu kepada Rasul kalian, yakni Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan tujuan menampakkan pembangkangan kalian dan kesombongan kalian? Sebagaimana hal itu telah dilakukan oleh kaum Musa kepada Musa. Bani Israel, mereka banyak meminta kepada Musa. Permintaan-permintaan yang menggambarkan betapa sombongnya mereka. Permintaan-permintaan yang aneh. Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat ini mengingatkan kepada kita sebagai umat Muhammad. Apakah kalian ingin meminta kepada Rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah dilakukan oleh Bani Israel kepada Musa? Wa'lamu anna man yakhtar al-kufra wa yatrukal iman faqad kharaja an siratillahil mustaqim ilal jahli wad dhalal. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat itu, ketahuilah bahwa siapa saja yang memilih kekufuran dan meninggalkan keimanan, maka sungguh dia telah keluar dari jalan Allah yang lurus menuju kebodohan dan kesesatan.
Dan itu telah terjadi pada Bani Israel. Ketika mereka dalam perjalanannya lebih cenderung memilih kekufuran dan meninggalkan keimanan, mereka binasa. Maka kalau kita melakukan hal yang sama, kita pun akan menjadi kaum yang binasa. Tidak jauh beda dengan keadaan Bani Israel. Nah, ayat yang ke-108 ini juga peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ayat yang ke-109. Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Banyak dari kalangan ahli kitab yang mereka bercita-cita, berkeinginan kalau bisa untuk memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir kembali. Hasadan min indi anfusihim, ini semua sebagai bentuk kedengkian yang sudah mengakar kuat dalam jiwa mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas kebenaran di hadapan mereka. Fa'fu wasfahu, beri mereka maaf, wasfahu dan maklumi, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Pada ayat yang ke-109 Allah Subhanahu wa ta'ala sekilas membongkar karakter ahlul kitab. Di antara karakter ahlul kitab adalah hasad, dengki. Kedengkian yang ada pada diri mereka itu sudah lama. Ya. Sudah lama. Sejak di tengah-tengah mereka masih ada nabi mereka. Dan ketika mereka tahu bahwa akan ada seorang nabi yang diutus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat tafsirannya. Qala tamanni atau tamanna katsirun min ahli alkitab an yurji'ukum ba'da imanikum kuffaran kama kuntum min qablu ta'budun al-asnam. Banyak dari kalangan ahli kitab berangan-angan, bercita-cita untuk mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman. Kama kuntum min qablu, sebagaimana keadaan kalian dulu, ta'budun al-asnam, yaitu menyembah apa? Berhala. Ya. Apa yang mendorong mereka memiliki angan-angan, cita-cita yang seperti ini? Bisababil haqdi, dengan sebab kedengkian, hasad. Alladzi imtala'at bihi nufusuhum, yang sudah memenuhi jiwa mereka. Ini bahayanya hasad. Kalau hasad itu sudah menguasai diri seseorang, maka tidak ada yang keluar darinya melainkan kejelekan dan kejelekan. Nggak ada kebaikannya. Nah, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya, mengingatkan kita agar jauhi sifat hasad. La tahasadu wa la tabaghadhu. Janganlah kalian saling mendengki, jangan kalian saling membenci. Ya. Ingat bahwa hasad adalah salah satu karakter ahlul kitab. Dengan karakternya ini, mereka menjadi kaum yang tercela. Mereka ahli kitab selalu berkeinginan agar kita kaum muslimin menjadi kafir.
Bisababil haqqdil ladzi imtala'at bihi nufusuhum. Sekali lagi, oleh sebab hasad yang telah memenuhi diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahum sidqu nabiyillah wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima jaa'a bihi. Ironisnya, kedengkian yang ada dalam jiwa mereka itu justru setelah mereka tahu kebenaran Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kebenaran apa yang dibawanya. Ini ironisnya. Ya. Bukan sebelum itu, tapi justru setelah tahu. Setelah tahu kebenaran. Fatajawazu amma kana minhum min isa'atin wa khata'in. Maka kata Allah di ayat ini, beri maaf mereka. Amma kana minhum min isa'atin wa khata'in, atas tindakan mereka dari kejelekan dan kesalahan. Wasfahu an jahlihim, dan maklumi kebodohannya. Sampai kapan? Hatta ya'ti Allah bihukmihi fihim biqitalihim wa qad jaa'a wa waqa'a. Sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keputusannya, yaitu dengan membinasakan mereka semuanya. Wa qad jaa'a wa waqa'a, dan sudah terjadi itu. Wa sayu'aqabuhum lisu'i af'alihim, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kejelekan perbuatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. La yu'jizuhu syai'un. Tidak ada yang membuat Allah tidak mampu. Ya. Jadi tidak perlu khawatir dengan angan-angan, keinginan ahlul kitab agar kita kafir. Tidak perlu khawatir. Allah akan menolong kita. Yang wajib kita lakukan adalah melakukan sebab-sebab yang dengan itu keimanan dan keislaman kita menjadi kuat. Tidak gampang dibujuk, digoda, dirayu. Tidak mudah terkena syubhat. Ya. Dan yang paling penting adalah sabar dalam menghadapi ini semua. Nah. Ayat yang ke-110. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salata, dan dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, kebaikan apapun yang kalian lakukan, niscaya kalian akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kaum mukminin. Kata Allah, "Washtaghilu ayyuhal mu'minun." Sibukkanlah diri-diri kalian wahai kaum mukminin bi ada'is salati ala wajhiha as-sahih. Dengan melaksanakan salat dalam bentuk yang benar atau dengan cara yang benar. Wa i'ta'iz zakat al-mafruḍah, dan mengeluarkan zakat yang diwajibkan. Kita diperintah oleh Allah untuk sibuk melakukan ketaatan dan ibadah. Jangan menyibukkan diri dengan perkara-perkara lain. Kemudian kata Allah, wa'lamu anna kulla khairin tuqaddimunahu li anfusikum tajiduna thawabahu indallah fil akhirah. Di ayat itu Allah katakan, perlu kalian tahu bahwa setiap kebaikan yang kalian lakukan, maka itu untuk diri kalian sendiri. Tajiduna thawabahu indallah fil akhirah. Kalian akan mendapatkan balasannya di sisi Allah di akhirat. Tidak ada satu kebaikan pun yang sia-sia, terbuang percuma di dunia ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak membalasnya dengan segera pada saat kita masih ada di dunia, maka kebaikan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, apapun itu,
kemanfaatannya akan kembali kepada kita sendiri. Ya, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu ta'ala basirun bikulli a'malikum. Di ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan bahwasannya Allah basirun, maha melihat, bikulli a'malikum, setiap amalan kalian, yang baiknya maupun yang jeleknya, ya, yang terang-terangan ataupun yang dilakukan secara sembunyi. Allah maha tahu. Wa sayujazikum 'alaiha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kalian atasnya. Nah, faedah yang bisa kita ambil di ayat ini adalah tentang targhib fi fi'lil khair. Ada dorongan, motivasi secara khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semangat melakukan kebaikan dan ketaatan. Nah, selanjutnya waqalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ayat yang ke-111. Waqalu, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan ada yang masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka saja. Qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum, sampaikan bukti-bukti kalian in kuntum shadiqin, jika memang apa yang kalian katakan tadi itu benar. Ya. Karena yang dibutuhkan adalah bukti, bukan klaim. Ya. Apalagi zaman sekarang, teramat banyak orang yang mengklaim sesuatu. Saya begini, saya begitu. Untuk membuktikannya perlu dalil, perlu hujah. Ya. Harus melihat kenyataannya. Tidak boleh hanya percaya dengan omongannya belaka. Jumlah orang yang berdusta jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah orang yang jujur. Ya. Apalagi Nabi SAW jauh-jauh hari sudah mengingatkan kepada kita bahwa akan datang kepada kalian suatu masa, suatu zaman, di mana orang-orang yang jujurnya itu akan didustakan, dan sebaliknya orang-orang yang berdusta dianggap jujur. Ya. Yu'tamanul kha'in wa yukhawinul amin. Orang yang dipercaya akan dianggap khianat, dan orang yang khianat akan dianggap sebagai orang yang amanah, terpercaya. Nah, maka ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengklaim sesuatu, katakan kepada mereka, kul hatu burhanakum, datangkan hujjah, bukti kalian, ya, yang memperkuat apa yang kalian katakan, jika memang kalian merasa itu benar. Tafsiran dari ayat ini, qala idda'a kullun minal yahudi wan nasara. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa idda'a kullun minal yahudi wan nasara, masing-masing dari Yahudi dan Nasrani mengklaim, mengaku annal jannata khassatun bi ta'ifatihi, bahwasanya surga itu hanya khusus milik kelompok mereka. La yadkhuluha ghairuhum, tidak ada yang dapat memasukinya selain mereka. Kemudian Allah bantah, ya, tilka amaniyuhum, tilka auhamuhum al-fasidah. Itu hanyalah, ya, omong kosong belaka. Qul lahum, kata Allah, katakan kepada mereka Yahudi dan Nasrani, ayyuhar rasul, wahai rasul, uhduru dalilakum, datangkan bukti kalian.
ala sihhati ma tad'un, atas kebenaran apa yang kalian klaim, apa yang kalian sangkakan, apa yang kalian akui, in kuntum shadiqin fi da'wakum, jika kalian memang merasa benar dalam klaim kalian itu. Nah, dan di ayat yang sebelumnya ya sudah disebutkan juga ya. Nah, sudah disebutkan di antaranya di ayat yang ke-94 ya, sudah disebutkan yang pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menuntut mereka jika memang mereka merasa benar atas klaimnya ya, hendaknya mereka berangan-angan untuk segera dimatikan ya. Dan nyatanya tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau melakukan hal itu. Ini salah satu bukti bahwa mereka berdusta. Salah satu bukti bahwa mereka berdusta. Nah, dan ini juga memberikan gambaran kepada kita bahwa kedustaan sesuatu yang sudah lama ada, bukan perkara baru. Kedustaan tidak muncul pada generasi umat ini, tapi sebelumnya sudah ada yang namanya kedustaan. Ya. Kadang-kadang kalau sekarang ada istilah lempar batu sembunyi tangan. Kalau tidak begitu, lempar tulisan sembunyi pensil atau pulpen, ya, menyebarkan tulisan-tulisan. Nanti di bawahnya ditulis oleh pulan majhul, ya, nggak diketahui dari mana. Tiba-tiba dari gunung timur, dari gunung barat. Sekarang banyak sekali yang seperti ini, ya, berita-berita, informasi-informasi yang kita tidak tahu sejauh mana kebenarannya, karena penulisnya tidak diketahui. Sikap kita sebagai seorang Muslim, ya, berpegang teguh kepada manhaj salaf adalah tidak memperdulikan tulisan-tulisan yang seperti itu. Ya. Karena salah satu dari dasar manhaj salaf adalah tidak menerima ilmu minal majahil, dari orang-orang yang majhul. Bagaimana kita bisa mau menerima informasinya sementara kita tidak tahu siapa penulisnya? Ya. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimakumullah, ini sebagai nasihat kalau kita mendapatkan berita-berita, ya, tulisan apapun itu yang kemudian tidak jelas sumbernya, tidak disebutkan siapa yang menulisnya, karena memang penulisnya sendiri juga menyamarkan dirinya, maka tidak perlu untuk kita perhatikan. Ya, abaikan saja. Ini bukan ilmu, ini bukan sesuatu yang baik. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya ayat yang ke-112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bala, ketahuilah, man aslama wajhahu lillah, siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, menampakkan keikhlasan dalam beribadah, wa huwa muhsinun, dan dia dalam keadaan berbuat baik, selalu melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Rabbnya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala laisal amru kama za'amu annal jannata takhtassu bi ta'ifatin duna ghairiha wa innama yadkhulul jannata man akhlasa lillahi wahdah la syarika lah wa huwa muttabi'un lirrasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi kulli aqwalihi wa a'malihi. Ayat yang ke-112 ini masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Ya.
di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyatakan laisal amru kama za'amu. Persoalannya tidak seperti apa yang disangkakan atau diklaim oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Soal siapa yang memasuki surga. Annal jannata takhtassu bi ta'ifatin duna ghairiha. Soal bahwasannya surga ini khusus akan dimasuki oleh suatu kelompok dan tidak yang lainnya. Wa innama akan tetapi di ayat itu Allah menjelaskan yadkhulul jannata man akhlasa lillahi wahdah la syarikalah. Yang akan memasuki surga itu ialah orang yang menampakkan keikhlasannya, tauhidnya terhadap Allah, la syarikalah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, wa huwa muttabi'un lirrasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ittiba kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi kulli aqwalihi wa a'malihi, dalam setiap ucapannya dan perbuatannya. Jadi semakin terbantah apa yang diklaim oleh Yahudi dan Nasrani ya, soal surga. Karena di ayat yang ke-112 Allah menyebutkan dua sifat ahlul jannah. Apa dua sifat ahlul jannah yang disebutkan di ayat yang ke-112? Yang pertama adalah ikhlas. Yang pertama adalah ikhlas. Kata Allah, bala man aslama wajhahu lillah. Ketahuilah bahwa surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, ikhlas ya, dalam melakukan ibadah. Semua peribadatan dilakukannya dengan ikhlas, hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sifat yang kedua adalah ittiba'u syar'ihi, mengikuti syariatnya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menyatakan wa huwa muhsinun, di samping menyerahkan dirinya sepenuhnya ke hadapan Allah, wa huwa muhsinun, dan termasuk orang yang melakukan ketaatan, mengikuti syariatnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah ya, dua sifat penghuni surga yang Allah sebutkan. Bala man aslama wajhahu lillah, ini yang pertama, wa huwa muhsinun, ini yang kedua. Lalu kata Allah, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia akan mendapatkan balasannya di sisi Rabbnya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman fa'ala dzalika falahu thawabu amalihi inda rabbih fil akhirah. Siapa yang melakukan hal itu ikhlas, kemudian mengikuti syariatnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, falahu thawabu amalihi inda rabbih fil akhirah, maka akan mendapatkan balasan atas perbuatannya itu, atas amalannya itu di akhirat ya. Wa huwa dukhulul jannah, yaitu masuk ke surga. Wala yakhafuna fima yastakhbilunahu min amril akhirah, mereka la yakhafun, tidak merasa khawatir, fima yastakhbilunahu min amril akhirah, dalam perkara yang akan mereka hadapi dari urusan-urusan akhirat. Walahum yahzanun ala ma fatahum, dan mereka pun tidak bersedih hati atas segala perkara yang mereka luput min khududid dunya, dari perkara-perkara dunia. Nah, berikutnya ayat yang ke-113. Qala Allah Ta'ala wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatlunal kitaba. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa laisatin nasara ala syai', orang-orang Nasrani itu tidak berada di atas agama yang benar. Wa qalatin nasara, kemudian orang-orang Nasrani pun mengatakan hal yang sama, bahwa orang-orang Yahudi itu tidak berada di atas agama yang benar. Setelah
kedua-duanya Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa tidak akan ada yang masuk surga kecuali hanya mereka saja, akhirnya mereka pun berselisih, ya, saling menjelek-jelekan. Yahudi mengatakan orang-orang Nasrani tidak berada di atas agama yang benar. Orang-orang Nasrani mengatakan orang-orang Yahudi tidak berada di atas agama yang benar. Wahum yatslunal kitab, dalam keadaan mereka semuanya baik Yahudi maupun Nasrani yatslunal kitab, telah membaca kitab. Diturunkan kepada mereka kitab Taurat dan Injil. Ya, berarti bukan dalam keadaan tidak tahu. Semuanya sudah tahu kebenaran. Ya, kitab sudah turun di tengah-tengah mereka. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun, demikian juga diikuti, ya, langkah mereka itu oleh orang-orang yang bodoh dari kalangan kaum musyrikin. Mithla qaulihim, saling mengejek, saling menjelek-jelekan antara satu dengan yang lainnya. Jadi 3 kelompok sekarang. Yahudi, Nasrani, musyrikin. Ya. Saling menghantam satu sama lainnya, saling menjelekan satu sama lainnya. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang akan memutuskan perkara mereka pada hari kiamat. Fi ma kanu fihi yakhtalifun. Dalam perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Baik. Tafsiran dari ayat ini, wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai' min ad-din as-sahih wa kadzalika qalatin nasara fil yahud wa hum yaqra'una at-taurata wal injil. Di ayat ini Allah menjelaskan, Allah memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi mengatakan kalau orang-orang Nasrani itu tidak berada di atas agama yang benar. Demikian juga orang-orang Nasrani mengatakan hal yang sama kepada orang-orang Yahudi, bahwa orang-orang Yahudi itu tidak berada di atas agama yang benar. Wahum yaqra'una, dalam keadaan mereka semuanya baik Yahudi maupun Nasrani sama-sama telah membaca kitab Taurat dan Injil. Wa fihima wujubul iman bil anbiya jami'an. Di dalam 2 kitab tersebut, Taurat dan Injil, ada keterangan tentang wajibnya beriman kepada seluruh para nabi. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan orang-orang Nasrani ini tidak berada di atas agama yang benar, berarti mereka tidak beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Demikian juga sebaliknya orang-orang Nasrani ketika mengatakan orang-orang Yahudi ini tidak berada di atas agama yang benar, berarti mereka tidak beriman kepada Nabi Musa. Padahal dalam kitab mereka, baik Taurat maupun Injil, ada keterangan tentang wajibnya beriman kepada seluruh nabi. Ya, Nabi Musa, Nabi Isa wajib diimani. Nah. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna min musyriki al-arab wa ghairihim mithla qaulihim. Kemudian kondisi mereka yang seperti itu diikuti oleh orang-orang yang bodoh dari kalangan musyrikin Arab dan selainnya, melakukan hal yang sama. Ya. Ay qalu likulli dzi dinin laysat ala syai'. Kaum musyrikin mengatakan kepada setiap yang memiliki agama laysat ala syai', bukan agama yang benar. Ya. Fallahu yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah nanti yang akan menyelesaikan urusan mereka pada hari kiamat. Fi makhtalafu fihi min amrid din, dalam urusan yang mereka selisihkan dari perkara-perkara agama. Wa yujazi kullan bi ilmihi, dan Allah akan membalas masing-masingnya bi amalihi. Wa yujazi kullan bi amalihi, Allah akan membalas masing-masingnya sesuai dengan amalannya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang ke-112 ini ada kesimpulan penting yang harus kita ketahui. Antara lain, yang pertama, betapa jeleknya ya ucapan orang yang menyelisihi kebenaran dalam keadaan dia tahu kebenaran itu. Ya. Menyelisihi kebenaran dalam keadaan tahu kalau itu benar. Sangat jelek. Disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini.
keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika saling menjelekkan antara satu dengan yang lainnya. Ketika orang-orang Yahudi menyelisihi ya orang-orang Nasrani, nah, agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa, kata Allah, wahum yatlunal kitab, padahal mereka membaca kitab. Maka sekali lagi betapa jeleknya orang atau ucapan orang yang menyelisihi kebenaran dalam keadaan dia tahu kalau yang diselisihinya itu adalah kebenaran. Ya. Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah al-qubul wal iddi'an, tunduk, patuh ya kepada kebenaran. Nah, tidak menyombongkan diri, tidak menampakkan pembangkangan ya, apalagi kalau sampai menentang. Kemudian faedah yang kedua adalah itsbatu hukmillah, adanya keputusan, ketetapan yang akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya. Sehingga perkara apapun yang terjadi di dunia yang belum sempat terselesaikan nanti akan diselesaikan di akhirat. Nah, fallah yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang akan menyelesaikan urusan mereka pada hari kiamat. Nah, kemudian ayat yang ke-114, "Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim." Tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah dipakai untuk menyebut nama Allah. Dan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang justru berusaha menghancurkan masjid Allah. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Mereka adalah orang-orang yang tidak boleh masuk masjid kecuali dalam keadaan ketakutan. Lahum fid dunya khizyun. Bagi mereka ada kehinaan di dunia, sedang di akhirat ya, disiapkan untuk mereka azab yang pedih. Nah, pada ayat yang ke-114 ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa la ahada adlamu minal ladzina mana'u dzikrallah fil masajid min iqamatis shalah min iqamis shalah wa tilawatil Qur'an wa nahwi dzalika. Tidak ada seorang pun yang dikatakan paling zalim selain dari orang-orang yang melarang menyebut nama Allah di masjid-masjid. Seperti apa? Seperti melarang sholat di masjid, melarang baca Quran di masjid, melarang melakukan ibadah-ibadah lainnya di masjid. Ya. Jadi di ayat ini Allah katakan bahwa orang yang paling zalim adalah orang yang melarang manusia untuk melakukan sholat di masjid. Masjid manapun itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa kemaksiatan itu bertingkat. Kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Ya, kemaksiatan bertingkat-tingkat. Kesimpulan ini diambil dari kata adlam. Tidak ada orang yang lebih zalim. Berarti ada yang zalim, ada yang di atasnya, ada yang di atasnya lagi, ada yang paling zalim. Ya. Tidak ada yang lebih zalim, paling zalim selain dari mereka-mereka yang melarang manusia untuk menyebut nama Allah di masjid. Ya. Meliburkan sholat di masjid. Ya. Mereka adalah orang-orang yang paling zalim. Melarang baca Al-Quran di masjid. Wajaddu fi takhribiha bil hadmi. Dan berusaha untuk merusak masjid dengan cara menghancurkannya awil ighlaq atau dengan menguncinya. Ya. Menutupnya. Ada masjid ditutup. Enggak boleh dipakai sholat. Para pelakunya adalah mereka-mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Nah,
Au yamna al-mu'minina minha, atau melarang kaum mukminin memasukinya. Ulaika zalimuna ma kana yanbaghi lahum ay yadkhulul masajida illa ala khaufin wa wajalin minal uqubah. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Tidak pantas bagi mereka untuk masuk ke masjid-masjid kecuali dalam keadaan takut dari siksa yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan. Lahum bidzalika dhullun wa fadhihatun fid dunya. Begitu pula dengan perbuatannya itu mereka akan mendapatkan kehinaan wa fadhihatun fid dunya, dan terbongkarnya kejelekan mereka di dunia. Akan mendapatkan kehinaan dalam kehidupannya dan akan terbongkar segala macam kejelekannya selama dia hidup di dunia, kecuali kalau bertaubat. Ya, kalau tidak bertaubat akan terus mendapatkan kehinaan. Ya. Walahum fil akhirati adzabun syadid. Sedangkan di akhirat jelas mereka akan mendapatkan azab yang berat. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari ayat ini, pertama tadi bahwasanya kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Ya, kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana kezaliman bertingkat-tingkat, dan kezaliman adalah bagian dari bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tidak boleh meletakkan sesuatu yang bisa menyebabkan terjadinya kesyirikan di masjid. Jangan sampai menyimpan sesuatu yang bisa menyebabkan terjadinya kesyirikan di masjid. Misalnya menyimpan air yang sudah dicampai-campai dikumpulkan di masjid. Ini bisa menjadi sebab orang melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Ya. Yang ketiga, boleh melarang orang untuk masuk ke dalam masjid untuk suatu keperluan. Misalnya masjidnya sedang dibersihkan. Maka orang-orang diharapkan untuk keluar terlebih dahulu dan jangan masuk terlebih dahulu. Karena yang dilarang itu secara mutlak adalah melarang orang sholat di masjid. Ya. Ini yang dilarang. Adapun kalau untuk suatu keperluan seperti merapihkan masjid, membersihkan masjid, maka tidak apa-apa melarang orang untuk sementara waktu masuk ke masjid. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.